ya. Ada 115 rumah yang rusak diakibatkan oleh banjir bandang ini. Tentu ini adalah merupakan satu keprihatinan bagi kita dengan melihat kondisi banjir ini. Dan Syederalun anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma Esos kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tengah. Penyaluran bantuan dilakukan di 3 titik lokasi berbeda pada Kamis 25 Desember 2025 sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor. Titik pertama berada di Desa Tauren, Kecamatan Lutawar. Di wilayah ini, banjir bandang dilaporkan berdampak pada 4 desa dengan total 115 rumah warga mengalami kerusakan. Titik kedua, penyaluran bantuan dilakukan di Pasar Tani Kecamatan Ketol yang menjadi lokasi pengungsian warga Desa Serempah dan sekitarnya Kecamatan Ketol. Sementara itu, titik ketiga berada di SMP Negeri 32 Takengon yang difungsikan sebagai posko logistik dan pengungsian bagi masyarakat terdampak dari Kecamatan Bintang Pepara, khususnya warga Desa Burlah, Bah, dan Kekuyang, Kecamatan Ketol. Di sejumlah lokasi tersebut, Haji Uma menyalurkan bantuan logistik berupa beras, mie instan, telur, roti, pampers, makanan ringan, serta susu untuk anak balita yang diperuntukkan bagi warga yang masih bertahan di posko pengungsian. Perjalanan menuju lokasi bencana tidak berlangsung mudah. Haji Uma bersama rombongan harus menembus medan berlumpur dengan kondisi cuaca hujan yang cukup ekstrim. Meski demikian, bantuan tetap berhasil disalurkan kepada warga terdampak dan diterima langsung oleh kepala desa di masing-masing lokasi. Bagaimana kondisi penanganan banjir oleh pihak terkait, yang selanjutnya adalah melakukan silaturahmi dan sedikit beraudiensi dengan masyarakat korban banjir dan masyarakat terdampak. Haji Uma mengatakan setibanya di dataran tinggi Gayo, sejak pagi dirinya telah meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana. Haji Uma menyaksikan langsung kondisi desa yang porak-poranda. Selain merusak permukiman, banjir juga menutup lahan pertanian dan perkebunan warga dengan material lumpur dan bebatuan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh. Menurutnya, ini merupakan musibah yang sangat luar biasa dan sudah melihat langsung bagaimana bekas rumah-rumah warga habis disapu banjir. Ia menjelaskan sejumlah desa mengalami dampak bencana cukup parah, di antaranya Desa Serempah dan Desa Burlah, serta 9 desa lainnya yang hingga kini masih berada dalam kondisi terisolasi akibat banjir dan longsor. Berdasarkan data sementara, jumlah warga terdampak di Kecamatan Ketol mencapai sekitar 5.659 jiwa dan 9 desa diantaranya masih terisolasi, sehingga ribuan warga tersebut kini berada dalam kondisi terisolasi dan bergantung pada bantuan logistik. Selain menyalurkan bantuan, Haji Uma menyampaikan bahwa kunjungan tersebut juga bertujuan untuk memantau penanganan pasca bencana, serta melihat langsung kehadiran dan peran pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam masa tanggap darurat. Lebih lanjut, Haji Uma menyampaikan bahwa dalam masa perpanjangan tanggap darurat, pemerintah perlu melakukan klasifikasi penanganan terhadap masyarakat terdampak antara warga yang masih terisolasi dan mereka yang sudah mulai pulih. Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya dengan penyaluran bantuan logistik, tetapi harus segera diarahkan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya bagi wilayah yang aksesnya telah terbuka, agar masyarakat dapat kembali dibina dan diberdayakan. Ia mengingatkan tanpa percepatan pemulihan sektor pertanian dan perkarangan warga, Aceh berpotensi menghadapi kekurangan pangan ke depan. Karena itu, pembenahan lahan pertanian dan lingkungan permukiman perlu segera dilakukan agar masyarakat tidak pasif dan hanya bergantung pada bantuan. Dari Aceh Tengah, Algama Hati Ara, serampinews.com. Kita melihat kondisi bencana banjir di Tauren ini, bahwa di sini ada 4 desa dan kemudian ada 4 rumah, ada 115 rumah. Ya, ada 115 rumah yang rusak diakibatkan oleh banjir bandang ini. Tentu ini adalah merupakan satu keprihatinan bagi kita dengan melihat kondisi banjir ini, dan kita ikut prihatin
atas kondisi yang dialami masyarakat. Nah, ini tentu kita mengharapkan kepada pemerintah, kepada BNPB untuk dalam waktu singkat ini bagaimana ini bisa membereskan, bisa membersihkan pekarangan perkebunan masyarakat, sawah masyarakat, karena ini adalah tuntutan masyarakat. Nah, selanjutnya pemerintah harus menyiapkan atau melakukan perbaikan terhadap infrastruktur ya. Jadi rehab, rekonstruksi ini harus segera dilakukan oleh pemerintah. Karena tidak selalu hari ini masyarakat dibekali dengan makanan ya. Misalnya pemberian sembako. Karena tanggap darurat itu memang kita ketahui bahwa diperpanjang. Namun dalam perpanjangan masa darurat itu harus ada klasifikasi mana penduduk-penduduk yang kira-kira sudah bisa membina kembali ekonominya ya, usahanya itu harus didorong. Jadi tugas pemerintah ini jangan semua kolektif dalam melakukan bantuan-bantuan, tapi ada rehabilitasi, rekonstruksi itu dilakukan secara parsial. Jadi hasilnya nanti equality bersama-sama, yang satu sisi terbantu daerah-daerah terisolir, di satu sisi yang lain masyarakat yang sudah siap berbenah, ekonominya, pertaniannya sudah mulai pulih kembali. Karena apa? Ini kita akan mengalami satu hal yang sangat dilematis, yaitu kelangkaan bahan pangan nanti ya. Iya, jelas. Ya, kondisinya kerawanan pangan. Kenapa? Semua sawah di sini di Aceh Utara, di Birun itu semua tertutup. Kalau ini kita masif mengejar bantuan-bantuan yang itu membagikan, mendistribusikan bantuan-bantuan itu, kita akan mentok di sini. Sementara di sisi pertumbuhan ekonomi masyarakat, kesiapan pangan itu tidak dipikirkan. Bahkan ini kita perkirakan 1 tahun lebih nanti itu bantuan pemerintah harus dikucurkan setiap saat kepada masyarakat. Nah, hari ini ratusan ton 20 hari itu sudah digelontorkan. Coba bayangkan kalau masyarakat ini pasif ya, semuanya duduk di rumah, tidak ada yang bisa dilakukan. Hari ini kan tidak ada pembenahan sama sekali nih. Tidak ada. Jadi masyarakat tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, artinya down ya. Ini harapan kita kepada pemerintah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.